Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, baik yang di rumah menyaksikan streaming dari GKTI Raja Daud YouTube kita. Puji Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini adalah minggu kedua di bulan November. Kita sudah meninggalkan seri doktrinal ya. Kita 5 minggu kemarin seri doktrinal, mengambil minggu pertama di bulan November karena sampai 5 kali. Dan hari ini kita memasuki tema baru di minggu kedua bulan November ini. Tidak terasa, bulan depan kita sudah Natal. Kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir dengan situasi yang tak menentu ini. Mungkin juga kita Natal tidak akan seperti biasanya dikarenakan masih ada penyebaran virus corona ini. Tapi tidak mengapa, kita tetap semangat beribadah dari rumah, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, seri kita dari minggu kedua November sampai habis nanti, sebelum masuk Natal, adalah suffering for Christ atau menderita untuk Kristus. Sebelumnya kita juga sudah belajar Youth for Christ, anak muda untuk Kristus. Sekarang tema kita adalah suffering for Christ, menderita untuk Kristus. Berbicara penderitaan adalah hal-hal yang paling dibenci dan mungkin kalau bisa jangan didengarkan oleh jemaat. Kenapa? Kami ini udah susah Pak Pendeta ya. Kami ini aja udah menderita Pak Pendeta, udah capek kerja, capek banting tulang, capek cari duit. Masa bikin khotbah yang menderita lagi? Ada benarnya. Tapi kalau memang kita mau belajar Alkitab dan mau belajar mengikut Yesus dengan benar, maka penderitaan tidak bisa lepas dari pribadi orang Kristen. Nah, oleh karena itu kita perlu menekankan tema ini, bukan supaya kita hidup susah menderita, bukan, tapi kita mengerti apa maksudnya menderita untuk Kristus. Ya. Karena banyak juga pemahaman teologi di luar sana, selain menolak teologi kemakmuran, tapi malah ini teologi susah, teologi menderita, bahwa ikut Yesus itu betul-betul harus miskin, tinggalnya di gua, bukan ya? Bukan itu juga teologi salib. Ada yang bilang teologi kemakmuran lawannya teologi salib. Tapi teologi salib bukan menyusahkan diri, bukan ya? Nah, kita hari ini belajar selama 4 seri ya, 4 seri tentang suffering for Christ. Mari buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yeah. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Yeah. Pasal 1 ayat 29. Seperti biasa dari satu ayat kita akan mencoba menggalinya sesuai dengan konteksnya. Filipi pasal 1 ayat 29. Ya. Bapak Ibu Saudara buka di rumah, ambil catatannya supaya kita menggalinya. Tema kita di seri pertama Suffering for Christ ini adalah berjuang menderita untuk Dia. Atau untuk Yesus, berjuang menderita untuk Yesus. Karena judul perikopnya Filipi 1 ayat 29, lihat judul perikopnya, nasihat supaya tetap berjuang. Oke, nasihat supaya tetap berjuang. Orang Kristen harus terus berjuang mengambil bagian penderitaan dalam Kristus, ya. Karena kita harus mengikuti karakter Kristus. Filipi 1 ayat 29, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman dan juga yang di rumah. Fokus kita kayaknya beginilah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Luar biasa. Ini ayat yang sering asal lewat dibaca. Ini ayat yang sering dilupakan orang kalau baca surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, kita mulai dari konteksnya. Tadi kita melihat judul perikopnya nasihat supaya tetap berjuang. Berjuang apa itu? Ayat 27 sampai 28 berbicara tentang perkabaran Injil. Berjuanglah terus memberitakan Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, kata Paulus. Perhatikan ayat 27-nya. Hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, sehati sejiwa, dengan tiada digentarkan oleh lawan. Kenapa?
Karena Injil Allah kebinasaan menurut orang di luar sana, tapi itu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Ya, jadi Paulus menulis surat kepada orang-orang di Filipi, jemaat Filipi. Kita tahu dia berada dalam penjara. Ya, Filipi adalah surat penjara. Paulus menulis surat untuk mengucap syukur. Kalau kita lihat dari pasal 1, perhatikan Alkitabnya. Mengucap syukur setiap mengingat orang Filipi karena mereka memang giat memberitakan Injil. Walaupun kita tahu nanti di bagian-bagiannya, pasal 1 baca keseluruhan, ada yang memberitakan Injil bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk kepentingan sendiri. Ya, tetap ada perselisihan, tapi Paulus memuji orang-orang Filipi karena mereka giat memberitakan Injil. Terlebih, Paulus bilang, aku pun di penjara karena pemberitaan Injil. Harus terus berjuang memberitakan Injil, walaupun kau sampai di penjara, kata Paulus. Walaupun aku di penjara, aku tidak stop untuk memberitakan Injil. Jadi fokuslah untuk itu, kata Paulus. Jangan fokus terhadap perselisihan, dengki, iri hati antar sesama orang Kristen, antar sesama orang percaya. Jangan sampai seperti itu, kata Paulus. Ya. Baru kita lihat di ayat 21, berarti kenal kitabnya. Pasal 1 ayat 21, kalimat yang terkenal apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa. Ini ayat yang sering diucapkan orang Kristen, tapi takut memaknainya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus sampai rela di penjara, sampai rela kehilangan nyawa hanya untuk pekabaran Injil. Karena itu tanda dia hidup untuk Kristus. Ya. Kita kembali ke perikop kita, nasihat supaya tetap berjuang. Kita lihat kata per kata kalimatnya, ayat 29, ayat kita ya. Perhatikan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Stop dulu di kalimat itu. Dimulai dengan kata apa? Sebab. Ya. Ada fondasi, ada dasar, karena dia sebelumnya 28 dia bilang apa? Injil itu tanda keselamatan dari Allah. Nah, karena itu tanda keselamatan dari Allah, kalau melakukan pekabaran Injil, walaupun mereka menganggap itu tanda kebinasaan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus. Engkau mengabarkan Injil, Bapak Ibu Saudara teman-teman sekalian, itu tanda engkau percaya kepada Kristus. Pekabaran Injil, berjuang demi Injil, itu tanda engkau percaya kepada Kristus. Kalau kita survei semua orang Kristen, saya yakin dan percaya, kau Kristen, semua pasti menjawab Kristen. Kenapa kau Kristen? Pasti ada yang jawabannya satu, mama bapak aku Kristen. Kenapa kau Kristen? KTP ku Kristen. Kenapa kau Kristen? Aku ke gereja setiap hari Minggu. Ini jawaban-jawaban yang tidak alkitabiah. Kau percaya kepada Yesus? Percaya. Kenapa kau percaya kepada Yesus? Kalau kita tanya orang ya, coba nanti lakukan survei. Kenapa kau percaya kepada Yesus? Kata orang, Yesus itu Tuhan. Kata orang. Kenapa kau percaya Yesus? Kata pendetaku setiap minggu di gereja, Yesus adalah Tuhan. Kenapa kau percaya Yesus? Udahlah, itu yang kau percaya. Udahlah, aku lahirnya Kristen, kata mama bapakku Yesus itu Tuhan. Iya, sebenarnya semua agama baik kan. Nah, ini makin ngantuk, ya kan? Nah, banyak nih orang Kristen kayak gini. Sadarilah, di sisi kiri kanan kita jemaat di gereja kita. Kalau ditanya kenapa kau percaya Kristus, mama bapakku Kristen, itu nggak nyambung. Nggak ada ayatnya di Alkitab kayak gitu. Ya. Tapi Paulus mau bilang gini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus. Pertama, percaya kepada Yesus itu karunia, anugerah. Itu dia. Ya. Percaya kepada Yesus itu anugerah. Sebagaimana kita percaya dalam doktrin kita, itu anugerah pilihan dari Allah. Kau percaya dan mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu dikaruniakan. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya, gift. Apa itu gift? Hadiah. Kita sering memberi hadiah kepada orang, nggak mungkin kau tarik balik kan? Kecuali memang banyak orang yang pacaran. Kalau udah putus dimintanya barang yang pernah diberikannya. Kalau udah jadi mantan diminta balik, gitu kan? Gift, anugerah, karunia.
Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus. Ini menarik. Paulus menambahkan kalimat apa di situ? Bukan saja. Wah. Orang Kristen ternyata tidak boleh stop dengan keyakinan aku percaya kepada Yesus. Nggak boleh stop, kata Paulus. Kenapa? Buktinya di ayat sebelumnya 27 dan 28. Kau sudah siap menderita untuk Injilnya? Nah, ini menjadi topik kita. Suffering for Christ. Pemberitaan Injil pasti akan membawa sesuatu yang tidak menyenangkan dirimu. Dalam bahasa lain, menderita. Semua tokoh-tokoh Alkitab, rasul-rasul, nabi-nabi yang ditunjuk Allah untuk memberitakan firman-Nya akan mengalami aniaya dan penderitaan. Tapi itulah tanda engkau menerima karunia percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, harus ada action atau tanggung jawab bagi orang yang sudah mendapat karunia percaya kepada Kristus. Kalau tidak, saya mau katakan, dengarkan ini. Kalau tidak, semua kepercayaan yang kau ngaku dalam mulutmu itu palsu dan bohong. Karena sejatinya engkau hanya Kristen KTP. Iya, Kristen tidak lahir baru. Nah, ini. Engkau tidak otomatis jadi Kristen karena mama bapakmu Kristen. Engkau tidak otomatis jadi Kristen karena engkau rajin gereja hari ini. Enggak. Lahir baru, dan salah satu tanggung jawabmu adalah menderita untuk Injil. Jadi apa poin pertama yang kita dapat dari tema kita di seri pertama? Berjuang menderita demi Kristus. Yang pertama, berjuang memberitakan Injil. Apa bentuk kita berjuang menderita untuk Kristus? Yang pertama, berjuang memberitakan Injil. Karena itu karunia. Bentuk engkau percaya kepada Dia, bentuk engkau menerima karunia sebagai umat pilihan, engkau berani menderita untuk Injil. Dan penulis ini, kita tahu penulisnya siapa? Rasul Paulus sudah mempraktekkan. Dia menulis ini dari dalam penjara. Wah. Di ayat sebelumnya dia bilang, justru karena pemberitaan Injil aku dipenjara. Haleluya. Jangan kita dipenjara karena nyopet, ngerampok, ngebunuh orang, pemerkosaan, perzinahan. Itu memalukan, itu Kristen memalukan. Bersiap-siaplah menderita atau dipenjara karena pemberitaan Injil. Itu tandanya engkau mendapat karunia percaya kepada Dia. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Sebab nanti kita bahas kalimat bukan saja. Tapi yang pertama, sebab ada fondasi dasar kenapa kau dikatakan percaya kepada Kristus, yaitu memberitakan Injil. Sama seperti jemaat di Filipi, orang-orang Kristen di Filipi. Walaupun kita tahu dari konteks ini dalam memberitakan Injil selalu ada masalah, perselisihan, iri hati, dengki. Itu biasa. Jangan buat mundur pelayanan, jangan buat hatimu tawar, jangan lihat orang lain pelayanan, jangan lihat pendeta begitu. Tapi engkau terus maju untuk membuktikan karena engkau percaya kepada Dia. Saya ingatkan sekali lagi, hati-hati untuk langsung bilang, aku percaya kepada Yesus. Kenapa? Aku udah cari ke semua agama, udah kusurvei, udah kuteliti, Yesus paling benar. Nggak stop sampai situ. Kalau kau memang mendapat karunia dan anugerah, engkau memberitakan Injil. Bukan debat kusir sama agama lain ya. Ini banyak juga yang nyakit orang Kristen nih. Karena merasa dia pikir Yesus paling benar, Kristen paling benar, debat kusir terus. Ngecek-ngecek agama lain terus. Enggak gitu. Injil itu evangelion, kabar baik. Walaupun apa tadi dikatakan yang sebelumnya, itu kebinasaan bagi yang tidak percaya. Nah ini dengarkan ini, jangan pula kau pikir kau memberitakan Injil semua orang langsung percaya, sehingga kalau dia nggak percaya kau stres, emosi, nggak mau berteman. Bukan ya, bukan itu. Pertobatan seseorang itu tadi apa kata Paulus? Jelas sekali dia ini, karunia. Berarti kalau kau sudah memberitakan Injil keluar sana kepada tetanggamu, supirmu, teman-temanmu di kuliah, di sekolah, di kantor yang beda agama, mereka nggak percaya, lagi simple, nggak dikaruniakan. Jangan paksa. Tapi kau sudah melakukan tugasmu. Itu tanda kau percaya kepada Kristus. Kalau baca kisah Paulus nggak main-main. Ini orang pintar yang tapi membenci pengikut Kristus, membabat habis orang Kristen.
Setelah bertemu Yesus, bertobat, dipanggil, dipilih, nggak main-main juga pelayanannya. Nah, ini yang saya salut sama Paulus ini. Ya, banyak orang kesaksian, orang Kristen, termasuk saya, yang dulunya hidup buruk, tapi begitu jadi Kristen, ngakunya lahir baru, nggak ada isinya. Gregetan kan? Makanya saya bilang hati-hati dengan kesaksian. Ya, sok-sok bilang saya sudah tobat, saya sudah meninggalkan dunia gelap, saya sudah meninggalkan dosa saya. Oke, apa yang mau lakukan sekarang? Belum ada sih Pak Pendeta. Yang penting aku udah tobat. Nah, harus ada action, yaitu memberitakan Injil, berjuang untuk pemberitaan Injil. Itu dia perikop. Mari kita masuk lagi ke kalimat berikut. Sebab kepada kamu, itu maksudnya jemaat Filipi, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Berarti ada syarat lain, ada syarat lain. Ada hal lain yang Paulus mau katakan, karena ada kalimat bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Kalimat terakhirnya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Percaya kepada Kristus, kau harus melakukan dan berjuang pemberitaan Injil. Yang kedua, percaya kepada Kristus, kau siap menderita untuk Dia. Ini dia, suffering for Christ. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berulang kali khotbah dari mimbar. Jangan pernah percaya hamba Tuhan yang menawarkan kenyamanan, kekayaan kepada jemaat. Jangan. Karena untuk ikut Yesus tidak ada embel-embel kau diberkati berlimpah, tidak ada embel-embel kekayaanmu jadi 2 kali lipat, tidak ada embel-embel rumahmu jadi banyak, mobilmu jadi banyak, dapat jodoh gampang. Enggak ada itu dalam Alkitab. Menderita untuk Dia. Waduh, Pak Pendeta, kalau gitu susah ya. Kalau kayak gini ikut susah. Masih ada peluang kau tinggalkan. Dan di KTP lah kau ganti agama lain. Karena susah memang, susah. Dan ini yang menjadi dasar ayat ini. Saya sudah pernah kesaksiannya ada di salah satu YouTube kesaksian. Nanti bisa dilihat, mari bersaksi. Ayat ini yang menjadi dasar panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Tuhan tanamkan ayat ini. Bahwa untuk menjadi pendeta ternyata nggak asal-asal, nggak aneh-aneh. Bahkan ada stigma pendapat orang di ibu kota ini, kota Jakarta yang besar ini. Oh, hamba Tuhan itu udah hebat sekarang. Kenapa hebat? Kayak loh, kok jadi kayak gitu ya? Stigmanya kenapa jadi gitu? Ih, nggak apa-apa lah, aku jadi pendeta. Lihat pendeta-pendeta sekarang di Jakarta, kaya semua. Loh. Kok jadi? Bener ya? Mungkin Bapak Saudara dan teman-teman pernah dengar itu ya? Ih, nggak apa-apa. Pendeta itu udah sejajar sama pengusaha. Lama mati kita. Karena memang banyak kayak gitu pendetanya juga. Pengusaha jadi pendeta, beli gedung sana sini, kumpulin orang, bikin entertain di mimbar, datang semua jemaat. Loh. Kenapa jadi begini? Ayo kita kembali ke Alkitab, back to Bible. Kau percaya kepada Kristus, tapi siap-siap juga menderita untuknya. Berarti Pak Pendeta orang Kristen nggak boleh kaya? Nggak nyambung, bukan itu. Menderita dalam berjuang pekabaran Injil. Menderita dalam sangkal diri pikul salib. Kan itu yang Yesus katakan. Siapa mau ikut aku? Sangkal dirimu, pikul salibmu, lalu ikut aku. Bapak Ibu Saudara, jujurlah kita. Enak nggak sangkal diri? Nggak tahu ya, sangkal diri. Ya nggak enak. Sangkal diri itu kita mau marah, jangan marah. Loh, itu nggak enak tuh. Kau difitnah orang, kau diejek orang, kau konflik sama pasanganmu suami istri, kau nggak salah, tapi malah dimarahi. Pengen kau marah balik, nggak boleh. Nah itu sangkal diri. Beratnya setengah mati. Menderita, keringat dingin lah. Mau marah, udah nggak salah, kok aku pula yang dimarah-marahin, kok aku pula yang dimaki-maki, kok aku pula yang disalahin. Mau marah kau? Sangkal diri. Itu gemeteran, keringat dingin itu, pasti gigi bergetar itu nggak enak. Ah itu menderita. Itu maksudnya di sini, bukan kau memiskinkan diri. Nggak ada juga itu di Alkitab kayak gitu. Iya. Pikul salib, lebih berat. Ini pikul salib. Apa contohnya pikul salib? Kau udah bagus kerja di kantor, kau pintar, kau rajin, kau disiplin, mau naik jabatan, tapi karena agamamu tidak sesuai dengan kriteria,
Posisimu di situ-situ aja, pikul salib. Ya, berarti Pak Pendeta jadi Kristen nggak bisa jadi pimpinan, bukan itu intinya. Tapi apapun yang terjadi dalam hidupmu, di kantormu, di masyarakatmu, di kuliahmu, jika memang ada hal yang tidak membuat kau naik, jangan menyesal, jangan mengeluh sama Tuhan. Pikul salib. Contoh yang lebih konkret apa? Contoh yang lebih konkret, pikul salib. Pasangan kita berzina. Wah, ini contoh ekstrim nih ya, ekstrim. Pasangan kita selingkuh. Apalagi yang sudah menikah, selingkuh ketahuan mulai, udah punya anak lagi. Tapi kata Tuhan, nggak boleh bercerai. Pikul salib. Itu bukan keringat dingin doang, bukan gigi gemetaran aja itu. Habis, nggak bisa tidur, stres, bisa depresi. Bagaimana mungkin aku hidup dengan orang yang sudah nyeleweng dari aku? Bagaimana mungkin aku bisa tidur sekamar dengan suami yang sudah berhubungan dengan perempuan lain? Pikul salib. Wah, Pak Pendeta nggak masuk akal tuh, Pak Pendeta. Emang kayak gitu kekristenan? Ya, itulah suffering for Christ. Berat nih. Saya juga khotbahkan ini jangan dibilang asal ngomong. Ini berat. Karena praktiknya tinggal tunggu tanggal mainnya kita masing-masing. Iya kan? Tinggal tunggu tanggal mainnya kita masing-masing. Saatnya kita praktek. Tapi pahami dulu dasarnya dari firman Tuhan ini. Paulus sudah berkata, bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Berjuang menderita demi Kristus adalah satu karunia. Berjuang untuk pemberitaan Injil dan berjuang karena itu karunia untuk menderita. Jadi saya mau katakan ya, karunia atau berkat orang Kristen bukan kau jadi lebih kaya, bukan kau naik jabatan, bukan kau gampang dapat jodoh, bukan. Berkat kita adalah salib. Apa itu? Penderitaan. Oh, luar biasa. Berkat kita adalah salib, penderitaan. Semua rasul, murid-murid Yesus, begitu mendapat penganiayaan, penderitaan, senang kali. Nanti baca kisah para rasul. Ketika Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama supaya jangan lagi memberitakan nama Yesus Kristus, begitu mereka dilepaskan, ada kalimat teks yang mengatakan, ketika mereka dilepaskan, mereka senang karena sudah mengambil bagian dari penderitaan Yesus. Dihukum, dicambuk, diancam, senang. Ngeri sekali ini. Itu teks yang luar biasa itu. Petrus dan Yohanes begitu girang karena mereka menderita untuk Kristus. Ini yang menjadi dasar kita. Yuk, kita girang menderita untuk Kristus. Bukan membuat penderitaan diri sendiri, beda ya. Menderita karena Kristus, menderita karena dosa sendiri, itu beda. Kalau dosa yang kau buat kau ulang-ulangi, itu bukan menderita untuk Kristus. Itu pantaslah hidupmu stres, pantaslah kau kena hukum, pantaslah mungkin kau masuk penjara, beda itu. Menderita untuk Kristus apa tadi? Menderita untuk Injil. Menderita karena sangkal ini. Menderita karena pikul salib. Makanya menurut sejarah gereja, Petrus ketika mau disalib, dihukum, aku tidak mau sama dengan tuanku. Sejarah gereja mengatakan Petrus disalib terbalik. Paulus menanti-nanti hukuman dari kaisar, tapi dia tetap menulis surat dari penjara. Dan kita tahu menurut sejarah gereja, Paulus mati dipenggal oleh kaisar. Kepalanya dipenggal. Lo tahu? Ingat tadi ayat 21, mati adalah keuntungan. Wah. Saya sangat salut dengan semua misionaris di luar sana. Mau itu ke pedalaman, mau itu ke luar negeri, apalagi kalau mereka mati demi Injil. Itu luar biasa. Itu karunia. Saya saja mungkin kalau dibilang nggak jadi misionaris, saya akan bilang itu bukan karunia aku. Karunia saya pengajar. Tapi itu sangat luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Gereja pun nggak boleh berdiam diri. Kita harus tetap melayani orang luar sana, memberitakan Injil sampai kemana-mana, di mana Tuhan tempatkan dan utus. Yuk kita berjuang. Sebagaimana Paulus berkata kepada jemaat Filipi, nasihat supaya tetap berjuang, menderita untuk Tuhan. Gitu. Yang pertama, berjuanglah untuk memberitakan Injil. Karena dalam pemberitaan Injil biasanya ada penderitaan. Mungkin temanmu nggak suka, temanmu mulai menjauhi, bahkan kau akan mendapat aniaya, kau akan mendapat kekerasan. Puji Tuhan,
terus beritakan Injil. Yang kedua, yakinilah bahwa suffering for Christ itu adalah karunia. Karunia kita bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan menderita untuk Dia. Karunia loh menderita. Jelas sekali teks Paulus ini. Karunia itu bukan saja percaya kepada Kristus, tapi menderita. Bapak Ibu Saudara, teman-teman, saya tantang dengan firman Tuhan hari ini. Di seri pertama kita ini, masih mau hidup nyaman? Orang Kristen harus keluar dari zona nyaman. Yang sudah bekerja, dengarkan ini baik-baik. Apa yang sudah kau lakukan untuk pemberitaan Injil di kantor? Coba, yang nonton ini dari rumah, coba jawab. Sudah 10 tahun kau di kantor itu, 5 tahun kau di kantor itu, apa yang kau lakukan untuk pemberitaan Injil Yesus Kristus? Aku traktir kawanku Pak Pendeta sering. Nah, nyambung kau. Semua orang bisa traktir kawan. Semua orang bisa kasih parcel. Semua orang bisa kasih hadiah. Semua orang bisa kasih uang. Pemberitaan Injilmu di mana? Itu kan berbuat baik Pak Pendeta. Enggak itu. Orang tak beragama pun gampang kali buat baik. Sudahkah dari mulutmu dan perilakumu memberitakan Yesus? Kalau belum, ngapain aja kau di kantor? Paling minimal, ini saya kasih saran ini untuk yang menonton ini. Buat persekutuan di kantor. Kau penggagasnya, pionernya. Teman-teman, kumpulin aja 5 orang cukup kok. 5 orang nggak mesti sampai 20-50 orang yang Kristen. Teman-teman, setiap Jumat jika teman kita beribadah, gimana kalau kita buat juga persekutuan di kantor? Kita terima orang bagi kita. Nah, karena kau yang paling paham firman, bawalah renungan. Nanti semakin banyak orangnya, undang pendeta, patungan keluar duit. Nah, itu keren. Kau penggagas di situ. Ya kan? Penggagas. Kalau dibilang manajer, direksi atau bos, jangan ya. Gini Bu, 2 orang nih, 3 orang. Masa 3 orang nggak apa-apa? Nyanyi pelan-pelan. Kalau dia nggak mengganggu, nyanyi pelan-pelan. Jangan langsung bilang, oh nggak dikasih Bu, oke makasih. Loh, nggak ada perjuangan. Begitu juga teman-teman yang di sekolah. Ayo anak-anak muda, sudah tahu melayani Tuhan. Melayani nggak langsung gini Mbak, nggak usah. Mulai dari sosmedmu, beritakan siapa Yesus. Yang lagi hantangannya Tritunggal. Kau beritakan aja kebenaran itu, siapa Yesus. Jangan asal minggu gambar gereja, happy Sunday. Senin sampai Sabtu postinganmu main game, main nggak tahu main apa, pokoknya sama teman-teman kumpul sampai malam nggak pulang, tawuran pula itu ada, nggak jelas. Baru nanti minggu gambar gereja atau gambar warta kan gitu ya, happy Sunday. Itu kok nggak percaya sama Kristus? Yakin aku nggak percaya. Lakukanlah pemberitaan Injil. Itulah tanda kita berjuang menderita untuk Kristus. Saya mau katakan sekali lagi, karunia atau anugerah bukan saja kita percaya kepada Kristus dengan mulut kita, Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita harus membuktikan dengan pemberitaan Injil, melakukan dengan segala cara, terutama dengan perilaku, bukan dengan mulut. Lakukan pemberitaan ini. Dan karunia kita yang berikutnya adalah menderita untuk Dia. Apapun penderitaanmu sekarang, pergumulanmu, mau di pekerjaan, kantor, kuliah, rumah tangga, mengucap syukurlah. Karena aku terlatih untuk sangkal diri, pikul salib. Kiranya Bapak Ibu Saudara semakin mengenal Kristus, bahwa Kristus bukan Sinterklas yang mau kasih apapun kemauan kita, hadiah, hal-hal dunia, bukan. Tapi Kristus mengajak kita untuk sama-sama menderita bagi Dia. Amin.